Panitia kurban bernama Edi Suherman, 57 tahun, ambruk saat membantu menyembelih kambing kurban di halaman Masjid Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Minggu pagi. Kejadian ini menggegerkan warga dan panitia lainnya. Edi Suherman dinyatakan dokter sudah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ia meninggal saat membantu menyembelih kambing ke-7. Jumlah hewan kurban di Masjid Bilabong Jaya meningkat tahun ini, yakni 16 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Lagi megangin kambing gitu kan. Itu nggak lama dia kesungkur gitu kan. Tersungkur. Itu ya memang udah bawahnya ada penyakit jantung. Oh, penyakit jantung. Itu memang warga sini ya? Dia memang warga sini, warga di sini. Dekat sini. Biasa itu jadi panitia kurban. Iya, panitia. Menurut anaknya, almarhum sang ayah sebelumnya telah mempersiapkan secara matang saat akan bertugas sebagai panitia kurban. Ia terlihat sehat dan sudah sarapan sebelum berangkat ke masjid. Almarhum yang memiliki penyakit jantung itu diduga kelelahan. Sebenarnya nggak nyangka. Sehat awal pagi, di sholat, masih sarapan bareng sama kami. Dia ke masjid untuk menjalankan tugas jadi panitia kurban itu kan. Emang ayah itu udah saya larang untuk megang sapi. Karena emang kita ngukur keadaan dia. Kalau kambing nggak apa-apa ya. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Minggu sore. Keluarga mengikhlaskan meninggalnya Edi Suherman yang sedang beribadah itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib malang dialami para panitia penyembelihan hewan kurban Pondok Pesantren Telaga Sunnah di Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Salah satu sapi yang akan disembelih pada hari Minggu pagi lalu lepas dan hilang. Lari-lari ke kebun karet. Hingga Senin siang, sapi yang hilang belum ditemukan. Panitia mengadakan sayembara untuk menemukan sapi yang diserahkan oleh warga itu. Bagi yang menemukan dan mengembalikannya akan diberi hadiah uang 2 juta rupiah. Sayembara disebarkan alat pengeras masjid dan media sosial. Itu kabur. Nah, begitu terus dikejar ke ladang karet, ladang kebun singkong sudah sedikit saja yang terlacak kemudian hilang. Nah, itu untuk. Terus tindakan selanjutnya dari pihak panitia sendiri seperti apa setelah lepas sampai dikejar itu, Pak? Ya kemudian kita umumkan kan ada siapa yang menemukan untuk mendapatkan hadiah lah dari kita. Lari-lari ke kebun karet. Panitia bertanggung jawab atas kejadian ini. Jika tidak ditemukan, sapi pengkurban akan diganti dengan yang baru dan disembelih pada hari terakhir kurban, tanggal 13 Zulhijjah atau Rabu besok. Sapi jantan yang hilang itu lepas setelah talinya putus saat akan disembelih oleh panitia kurban. Warga yang mengejarnya ke arah perkebunan singkong kehilangan jejak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kejar-kejaran antara tim Satgas Kesehatan Hewan Pringsewu dengan beberapa mobil pickup yang membawa ternak sapi terjadi di Jalan Lintas Sumatera Barat Pringsewu. Pengemudi pickup tidak berhenti di posko pemeriksaan hewan. Mobil akhirnya dapat dihentikan dan Satgas memeriksa hewan kurban yang dibawa. Hasilnya, dari pemeriksaan 21 sapi dan 39 kambing, didapati 5 ekor sapi yang harus dipulangkan karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Pemilik diminta untuk melengkapi dokumennya baru bisa kembali dijual. Pemeriksaan sebagai upaya pencegahan terhindar dari penyebaran PMK, apalagi pada hewan yang akan dijadikan kurban. Kecapean ya, Pia? Untuk aksi kejar-kejaran tadi yang sempat ditayangkan tadi adalah sebagai upaya kita untuk tetap menjamin kesehatan hewan, sehingganya untuk pelaku usaha atau pelintas ternak yang tidak memasuki
pos pantau PMK Kabupaten Pringsewu, terpaksa kami harus mengejar. Untuk selanjutnya kita arahkan ke pos pantau dan kita lakukan pemeriksaan dan pembinaan. Pengemudi pickup tidak keberatan hewan yang dibawanya diperiksa petugas. Ia berdalih bukan kabur namun tidak melihat posko pemeriksaan hewan. Pemeriksaan hewan kurban di Pringsewu ini kita apresiasi karena bagaimanapun masyarakat kita harus terlindungi dari semua virus, termasuk virus PMK yang hari ini sedang mewabah di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada dinas terkait dan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap sapi hewan kurban yang akan kami serahkan kepada para mustahik di Kabupaten Pringsewu. Iya, kita nggak menahan surat apapun. Pengawasan lalu lintas ternak di Pringsewu digelar selama sepekan dan berakhir pada hari ini. Petugas belum menemukan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Disorting loh. Terus Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah membawa berkah bagi para pengepul kulit ternak sapi, kerbau, dan kambing. kemarin dulu kita juga pinggir gede. Pendapatan mereka tahun ini naik karena banyak mendapat pasokan dari agen. Seperti terpantau di salah satu pengepul kulit di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, Senin siang. Sejumlah agen berdatangan ke tempat ini untuk menjual kulit sapi dan kambing. Pembelian kulit ternak meningkat drastis karena tahun ini banyak warga yang berkurban dibanding tahun lalu saat pandemi COVID-19. Alhamdulillah tahun ini lebih banyak daripada COVID kemarin. Masalahnya kalau COVID kemarin tuh udah harganya hancur, udah itu emang bener-bener orang-orang emang perekonomiannya lagi di bawah standar gitu ya. Ini sih alhamdulillah udah banyak gitu tahun ini gitu. Nggak ada ngaruh ya sama PMK. Nggak ada ya Bu ya? Kalau semalam begini nih. Ya banyak ya. Para agen membeli kulit sapi dan kambing di sejumlah tempat pemotongan hewan kurban. Harga kulit sapi dan kambing naik Rp3.000 per kilogram dibanding tahun lalu. Kulit sapi dan kambing dibeli pengepul Rp8.000 per kilogram. Dulu harganya murah, dapat kulit banyak. Tahun ini harganya naik, tapi saya dapat kulit sedikit karena banyak saingan. Pengepul itu turun semua. 8.000. 8.000. Kalau tahun kemarin? 5.000. 5.000 aja ada peningkatan 3.000 ya Bu? Iya, 5.000, 5,5. Kalau untuk kambing Pak? Kambing itu yang selembarnya berapa? Selembarnya 10.000 yang bagus. Kalau yang nomor 2 7.000. Bisnis pengepul kulit ternak sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jakarta. Kulit ternak biasanya digunakan untuk bahan makanan dan aneka aksesoris seperti sepatu, ikat pinggang, topi. Ya banyak ya. Kulit ternak dengan lembaran yang utuh digunakan untuk bahan pembuatan beduk di masjid. Saya itu Pak. Yang dulu itu yang di Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.